Shalom. Kesabaran dan ketaatan adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, dan mereka berdua adalah seperti dua sisi koin atau dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Orang gak bisa sabar kalau dia gak taat. Orang juga gak bisa taat kalau dia tidak sabar. Dalam hidup ini penuh kekerasan, tapi kalau kita bisa menggunakan kesabaran dan ketaatan dalam segala hal, terhadap majikan, terhadap polisi, terhadap tetangga, terhadap keluarga, dan siapa saja, maka hidup kita sangat berbahagia. Kesabaran, ketaatan. Tuhan memberkati. Ada orang seperti Salomo di dunia, bangun rumah, lantai, plafon, dinding, kusen, daun pintu, daun jendela, emas semua. Ada konglomerat bisa bangun rumah dari emas semuanya. Gak lama habis dirampok tercuri satu-satu. Nah, hanya Salomo yang pernah bangun rumah untuk Tuhan dari emas semua. Lagi sekali, lantai, plafon, dinding, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, ensel-enselnya, handle-nya emas semua. Kok nggak paham itu tuh mukanya? Suami diajak ngomong, saya sakit perut saya kalau ngajak orang-orang. Ini semangat ini loh. Amin. Masa jual rumah dari emas? Kayak Mister Bean semua muka ini. Emas, saudara. Bayangkan. Nah, yang dari emas begitu saja. Apa enggak lindungi? Hancur, hancur. Wih, enggak tahu siapa yang lindungi, enggak tahu lah. Bayangkan. Jadi rumah yang begitu hebat, tabut suci yang begitu hebat, dia buat. Sebab dia sudah mendapatkan lebih mulia. Siapa ini? Kita ini yang lebih daripada emas ini. Itu semangat. Saya seperti orang sakit. Tidak ada semangat. Nah, karena dia sudah mendapatkan kita. Di mana dia bisa diam, dia bisa tinggal. Dari kesimpulan ini, maka satu yang paling penting, yang percaya menjadi anak-anak Bapa di surga tidak boleh merasa lonely. Apa itu lonely bahasa? Kesepian. Awas kamu. Aduh, sudah 14 kali ganti-ganti pacar. 14? Ngaku aja. Siapa yang mau pacaran sama aku lagi? Ya sudah gak ada yang mau, sudah bosan orang. Pacar lagi. Pokoknya yang mengaku Kristen, percaya Tuhan Yesus tidak boleh kesepian. Kenapa? Dia tinggal di dalam. Kalau ada temanmu bilang, kamu lagi di mana? Di mana paling lama? Di mana? Senar City. Masih jam 1 siang. Terus ngapain? Sepi, tuli dia, dan gitu aja. Rame gitu. Ya harus pakai hearing aid itu orang. Ngerti maksudnya? Hidup kita tidak boleh sepi. Sebab dia di situ. Oke, Yohanes 14. Ya, Yohanes apa sebelum lupa gara-gara surat terlihat kaget. Yohanes pasal 14 sobatnya dulu. Bagaimana kerinduan dia untuk kita? Ya, Yohanes 14, tinggal dengan kita. Okay. Mulai ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, jangan dia dulu banyak yang ngerti, saya akan nanti kan. Terus ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sobat. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Terus, dan siapa lagi yang mengasihi orang itu? Yesus pun akan mengasihi dia. Masih belum sepi, saya tonjok.
Loh, betul nggak? Bapa yang mengasihi kita. Nggak cukup Tuhan Yesus yang mengasihi kita, masih bilang kesepian, awas kamu. Belum cukup, karena ada lagi dia berkata, dan ia akan menyatakan diri kepada, dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Nah, ini satu-satunya ayat dalam Alkitab yang ada kalimat ini. Pelan-pelan saya baca. Jika seorang mengasihi aku, ayat 23 ya, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku, diulang lagi, akan apa? Mengasihi dia. Itu sudah ada di ayat 21 tadi. Dan belum cukup kalimat ini, sudah. Dan ayo, dan siapa? Kami, guru besar, guru kecil, besar, akan datang kepadanya. Dan nah, ini satu-satunya ayat dalam Alkitab. Dari Tunggal Kudus datang bersama-sama kami. Catat, tidak ada ayat yang lain. Ini satu-satunya. Dan kami nggak cuma datang kepada kita, tetapi kami apa? Dia bersama-sama dengan kita. Sekali lagi saya tanya, kalau tiga pribadi ini, pencipta alam semesta Bapa kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita, masih bilang kesepian, apa sih? Ngerti nggak firman ini? Nah, tapi enggak, mukamu enggak menunjukkan begitu. Oke, saya beri contoh saja. Ayo, dengar baik-baik. Ayo, muka mikir, ayo, sini, kabel. Saya datang sudah satu-satu enggak semua. Kira-kira terjadi apa kalau Barack Obama balik ke Jakarta, terus nginep di rumah saudara? Nggak usah nginep, kencing saja. Kalau nginep mungkin siapa? Ayo, setinggal-tinggalnya di Menteng, saudara. Jawab, maaf ya saya ngomongin. Barack Obama cuma numpang kencing saja di rumah. Cepetan saya tanya, kenapa? Saudara bagaimana? Cepetan. Bisa kencingnya di tampung. Dengar nggak yang belakang? Bisa-bisa kencingnya ditampung gitu loh. Karena kencing kan Barack Obama. Ngerti maksud saya, saudara? Nah, apalagi ini Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu diam dalam hidupmu, dalam hidupku. Masa enggak? Nggak dari tadi saya ngomong. Masa sudah ngomong ngotot-ngotot gini. Berkatan saya lihat ya. Ini loh saudara yang luar biasa. Banyak orang yang bertanya kepada saya, mereka tahu ketika saya capek, lelah, banyak urusan, tapi saya tetap antusias dalam hidup karena saya tahu siapa yang tinggal dengan saya. Harusnya begitu. Itu kenapa ini? Kok begini jumpa? Ayo, amin. Lagi sekali, catat, renungkan. Kalau Barack Obama numpang di rumah, cuma kencing saja. Dahsyat nggak perubahan itu? Loh, dahsyat nggak? Kira-kira rumah itu akan kau jual nggak nanti? Terus saya tanya gitu, akan dijual? Enggak mungkin. Pak, Barack Obama kan kencing di sini. Di mana? Bayangkan Papa, Tuhan Yesus, Roh Kudus nggak cuma kencing, dia berdomisili. Amin. Terus kirim SMS, email kemana-mana. Kasihani saya dong, kasihani saya. Saya sambel kamu. Pribadian hebat tinggal diam di dalam kita. Oke, saya kembali ke ayat mana tadi?
ayat 20. Ini yang banyak orang. Coba jawab ayat 20. Saudara di mana? Ayat 20 cepat. Saya detik. Ayo, saudara di mana? Salah. Baca apa yang di dalam itu bagaimana? Ayo, dalam Bapakku salah juga. Ayo, saudara di mana? Tidak ada. Nggak ada. Terus mana kalau nggak ada? Terus sudah nggak ada itu. Gini, dengar jawaban. Ini banyak yang nggak tahu. Yang pertama, siapa di dalam siapa? Ayo baca. Siapa di dalam siapa? Yesus di dalam Bapa. Yang kedua, siapa dalam siapa? Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Jadi saudara di mana? Nah, pertanyaannya salah. Kalau saya tanya, saudara di mana? Di dalam Yesus, jelas salah. Yesus di mana? Dalam Bapa. Kita yang kedua, siapa di dalam siapa? Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Nah, saudara di mana? Dalam kita. Di sini Ya di mana? Di mana? Jawabannya, Yesus ada di luar dan di dalam saya. Sekolah nggak sini orang-orang kelihatannya sekeren-keren mahasiswa sarjana, tapi mohon kan pertanyaannya jelas, siapa kita di mana? Jadi salah kalau saudara cuma jawab kita di dalam Yesus. Bapak salah. Kita dibungkus luar dan dalam ada Yesus. Nah, pokoknya cuma satu lagi. Amin. Jasanya hidup seperti ini, saudara. Tapi belum selesai. Setelah Yesus di dalam dan di luar kita, lalu kita berdua ada di mana lagi? Berarti ini logika anak-anak setan. Kalau ada setan nekat dan setan goblok, nanti pertanyaannya, kalau ada setan nekat dan setan goblok, berani nggak ngerebut kita? Kenapa? Lah salah lagi, ada Yesus. Salah jawab. Bukan ada goblok. Ini saya nggak lihat Aci di mana Aci? Oh ada tuh. Biasanya kan saya nggak tahu. Oh dia. Oke. Jadi kenapa kalau ada setan goblok, setan nekat tidak berani merebut kita? Pak, saya pakai istilah. Kenapa? Iman kuat. Karena iman kuat bukan. Iya. Ada dua barikade yang harus dia lewati. Tahu barikade? Penghalang itu loh. Ada demo sudah kawat tajam-tajam gitu. Enggak. Dengan dua barikade ini saja setan itu yang setan goblok dan setan nekat tajam mikir. Apalagi setan pintar pasti nggak mau masuk. Nggak aman. Karena goblok itu bisa mikir loh. Kalau dia pintar, mikir itu masuk. Amin. Kok kayak nggak pernah mikir gini sih? Karena saudara terlalu teologi kan, terlalu tinggi-tinggi, sehingga rendah-rendah kita nggak pernah mikirin ini. Nah, ini semua konsep di dua ayat tadi. Keluaran 25 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 3. Bahwa begitu rindunya apa itu tinggal di dunia ini bersama kita. Sampai dia menyediakan semua. Nah, misalnya ada setan, misalnya pasti enggak cuma misalnya. Dia dapat kita, pasti muntah setan. Kenapa? Ayo, kenapa besar ragu? Nah, gitu dapat kita, terus setannya telan kita, dia pasti muntah. Kenapa? Nah, karena
ada Yesus di dalam kita, muntah-muntah pasti dia. Berarti logikanya itu, maka itu nggak usah takut pada roh-roh apa. Saya itu sedih dan gergetan dan marah. Ada gereja yang hobinya ngeliatin setan, sudah pakai banner, pakai apa musik, nggak usah diusir. Mereka itu sudah kalah sejak Yesus bangkit. Jangan dibuat eksis lagi, goblok. Yang sudah kalah itu kalah, jangan dihidupkan lagi. Jadi gereja-gereja yang suka merangi setan itu goblok. Sudah kalah kok diperangi. Besar kepala dong mereka. Berarti masih dianggap kami eksis. Enggak, sudah kalah. Setan yang perlu diperangi di dalam kita ini loh. Bukan yang di luar sana, yang di kuburan, yang di pohon, di bagian itu. Enggak, di dalam kita ini. Itu juga saya ngomong ini. Ini yang perlu diperangi, bukan yang di luar. Kita harus mengerti konsep ini di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sudah tahu firman ini, Yohanes 14 kan luar biasa. Nah sekarang masalahnya, kalau dia tiga pribadi itu sudah di dalam kita seperti ini, kira-kira kita punya dampak nggak di hidup kita untuk orang lain? Ayo, punya dampak tidak? Punya. Saya lihat contoh. Saya berikan contoh. Rumah saudara yang dikencingi Barack Obama tadi, ada kencingi kan? Boleh tahu mungkin? Masuk orang, sering masuk orang nggak? Kalau ada orang lewat sekitar daerah rumah saudara, orang itu pasti ingin lihat nggak, ingin mampir. Mana sih yang mau untuk kencing aja itu? Pengen dilihatin nggak? Nggak cepat, pengen lihatin nggak? Kenapa? Barack Obama. Apa yang spesial di rumah itu sehingga Barack Obama memilih tinggal di rumah itu? Artinya ilustrasi itu. Jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh, dampak itu ada. Kalau kita selama hidup nggak pernah ditolak orang, tahu artinya ditolak? Bukan ditolak, beda. Ditolak, namanya dilihat, nengok sebentar saja. Berarti dalam hidup kita sudah belum ada apa-apa. Misalnya SBY saja cuma numpang minum di rumah saudara, rumahmu terkenal? Terkenal. Karena pernah ada orang hebat di situ. Nah sekarang yang tinggal di dalam kita itu pencipta alam semesta, harusnya punya dampak. Kalau kita Kristen nggak berdampak apa-apa, nah, kita belum pernah ditinggali oleh orang hebat. Belum pernah ditinggali oleh orang. Siapa pernah ke Medan? Ayo, yang belum pernah. Di Medan itu ada satu rumah yang terkenal. Dan rumah itu jadi museum. Rumahnya John Afee. Itu rumah bagus. Rumah lantai 2. Bangunan dengan arsitektur Tiongkok. Orang kalau ke Medan pasti harus mampir ke rumah itu. Rumah itu di resort, dijaga sampai hari. Siapa John Afee? Tokoh di Medan ada berapa banyak tahun. Nah rumah itu ada sampai hari ini. Dan orang pasti melihat itu sejarah. Saudara, begitulah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Siapa orang terkenal yang pernah tinggal di rumah kita? Pasti rumah kita ada di tahun. Di Amerika, di kota Philadelphia ada rumah sederhana. Tapi rumah itu rumah bersejarah. Betsy Ross itu perempuan pertama yang menjahit bendera Amerika yang pertama. Bayangkan, hanya tempat jahit bendera aja di reserve, dijaga sampai hari ini, dan orang kalau ke sana harus mengunjungi rumah Betsy Ross. Kecil, dan itu nggak boleh dibuka,
harus tetap kasih. Nah, kiranya contoh-contoh ini menyadarkan setiap kita bahwa Papa di surga begitu rindunya tinggal di dunia, dan rumahnya adalah siapa? Kita. Nah, yang dia minta cuma satu, nggak banyak. Kalau saudara ketemu calon bakal rumah Tuhan yang masih rusak, siapa yang saya maksud? Ayo coba, siapa yang saya maksud? Kalau saudara ketemu atau ini, kalau ini bisa dipakai jadi rumah Tuhan, siapa itu? Orang lain. Maka kita harus cepat merebut orang itu. Saya beri contoh lagi. Suatu kali mungkin Barack Obama rindu Indonesia, ya misalnya. Terus dia telepon salah seorang di antara saudara. Aku mau kembali untuk dapat rumah mamaku dulu di Cikini. Masih ingat ya? Tolong belikan rumah itu untuk aku. Saudara mau belikan nanti tidak berapa Obama telepon kepada saudara. Udah coba jawab, mau belikan? Ayo. Kalau nggak punya duit tetap mau belikan? Mumpung utang lah, nggak apa-apa, pasti dibayar oleh Barack Obama. Nggak amin. Nah, itu konsepnya. Kalau Papa minta saudara mengerjakan sesuatu, jangan pernah mengukur mampu atau tidak. Lagi sekali saya tanya, kalau Barack Obama telepon saudara untuk belikan satu rumah di Jakarta, jangan bilang aku nggak punya duit, itu menghina. Kalau dia yang nyuruh, yang ngasih duit, ya sudah, itu konsep saya dengan Tuhan. Kalau dia nyuruh saya apa-apa, saya nggak perlu lihat duit saya dulu. Karena saya tahu yang nyuruh saya siapa. Nggak mungkin dia akan pakai uang saya, nggak mungkin. Dia tahu saya nggak punya duit. Ngerti logikanya saudara? Nah, seperti itu untuk kita menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang di sekitar kita. Amin. Tiap kali Tuhan menyuruh, aku mau rumah itu, aku mau rumah itu, aku mau rumah itu. Apa jawab saudara? Ayo, apa jawab? Ya, itu kapan? Apa? Salah. Sekarang masih duduk di sini. Harus jawabnya sudah kemarin, minggu yang lalu. Itu yang saya kerjakan tiap hari di hidup saya. Kemana saja saya pergi, kalau Papa minta rumah itu, saya akan. Maka itu tiap kali saya ketemu orang, Tuhan jamah mereka luar biasa. Karena konsepnya. Maka itu ayo kita punya prinsip hidup yang sederhana. Papa perlu tempat tinggal di dunia. Dan siapa tempat tinggalnya? Manusia saya. Bahkan di ruangan ini ada 3 orang yang masih muslim. Roma angkat tangan bersama anak-anak, lihat mereka. Tapi saya dengar dengan anak-anak ini. Makasih. Saya persiapkan mereka untuk jadi rumah Tuhan. Saya persiapkan. Harus begitu dalam hidup. Ketemu orang, berkati. Saudara, misalnya Barack Obama bilang, rumahnya di situ, rumahnya itu rumah hantu misalnya, keras sekali. Saudara jawab apa? Jawab apa cepat? Betul? Jangan, Barack Obama ada setannya ngomong gitu. Apa? Saudara jawab apa? Iya, karena dia minta. Nah, seperti itu cara hidup saya. Serusak-rusaknya orang itu, sehantu-hantunya orang itu. Pak, kalau Papa bilang aku mau rumah itu, saya akan ambil. Harus begitu dalam hidup ini. Kemanapun kita,
Dan itulah hati Bapa di surga. Hagai, kitab Hagai. Ya, saya nggak ada waktu untuk membahasnya, tapi nanti baca dulu. Itu kitab teguran kepada orang Yahudi, orang Israel yang sibuk mendandani rumahnya sendiri, tapi membiarkan rumah Tuhan rusak. Nah, artinya begini. Jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Siapa yang perlu waktu sampai 4 jam hanya untuk wajan sekian sentimeter persegi? Ngerti maksudnya? Jangan sampai ada wajah 1 meter persegi. Ya toh, wajah cuma sekian sentimeter persegi. Ada orang yang merawatnya sampai berjam-jam. Ada tidak? Banyak. Kuku yang cuma 20 kalau nggak ada cabangnya. Karena terjadi percabangan. Kuku yang cuma 20 saja. Itu berapa mahal beresnya? Ayo, siapa yang terakhir manicure, pedicure? Berapa juta itu sekali? Ada hitungannya ya? Apa? Bayar? Enggak dosa saya enggak. Siapa yang memerlukan waktu sekian minggu hanya gara-gara jerawat muncul satu ujung hidung? Panik yang luar biasa. Nah, itu teguran kitab Hagai. Kamu dandani rumahmu sendiri, tapi rumah Yahweh kau biarkan rusak. Siapa rumah itu? Orang lain yang kau biarkan rusak. Jahat itu. Jadi setiap hari dalam hidup kita ketemu orang, itulah calon rumah Tuhan. Mana yang aku bilang, aku mau yang itu, kamu ambil. Supaya makin hari makin cepat Bapa diam di dunia ini, tinggal di dunia bersama dengan kita semua. Saya sangat percaya akan prinsip firman Tuhan. Oke, kita buka Matius 13 ayat 44. Hampir tidak ada hamba Tuhan yang pernah mengkhotbahkan dan mempraktekkan ayat ini. Hampir tidak ada. Kalau saya sudah terangkan, bagi yang baru tahu, saudara beri kesimpulan. Kenapa saya selalu punya hati untuk ambil, mencari hidup yang rusak ini? Gara-gara kebenaran ini. Karena Papa ingin diam di bumi dan dia perlu banyak rumah. Katakan amin. Ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Siapa ladang itu? Manusia. Bicara ladang, bicara tanah atau bicara gedung? Ayo, bicara apa? Tanah, sebidang tanah. Nah, tubuh saudara dibuat dari tepung terigu merek apa? Kalau saya tanya, tubuh kita dibuat dari apa? Tanah. Jadi ladang itu adalah hidup kita. Di dalam ladang ini terpendam sebuah harta yang luar biasa. Saya tidak semua orang membeli ladang itu. Kenapa? Wajar kalau orang cari sebidang tanah, cari yang apa? Yang strategis. Betul? Yang ukurannya, misalnya sulit atau cepat laku kalau dari sebidang tanah, nggak lurus ukurannya, belok gitu. Ya enggak, dari depan sekian meter, di tengah jadi sekian puluh meter, mundur lagi jadi sekian meter, sampai belakang ini tanah model apa? Orang kalau cari ladang, cari tanah pasti milih. Nah, kalau Bapak kita tidak, mau ladang bengkok, mau ladang terlantar,
segitiga, ngerti istilahnya? Mau ladang yang rusak, mau ladang apa saja. Pokoknya setiap ada sebidang tanah, ladang, di dalamnya ada harta yang luar biasa. Itu hebat sekali. Maka itu saudara, mulai hari ini kita sadar bahwa di dalam hidup setiap manusia itu ada sebuah harta yang luar biasa. Secacat apapun orang itu, berarti kata ini, seperti ladang yang rusak, ladang yang tidak terurus, serusak apapun, tetap dalam hidup ladang itu ada harta yang luar biasa. Saudara sebut, saudara mikir orang cacat seperti apapun juga. Kemarin malam di PSD saya sharing dengan anak remaja, anak muda tentang seorang cacat namanya Matt Stutzman, M-A-T-T, cari di Google. Stutzman, S-T-U-T-T-Z-M-A-N. Dia lahir tidak punya tangan, total nggak punya tangan. Tetapi dia itu juara panah sedunia. Mau mana pakai pantatnya, nggak punya tangan kok. Nah saya itu salut dengan Mati. Jadi kalau dia panah, dia ambil anak panah pakai mulutnya. Dia dibuatkan panah desain khusus, pakai kakinya, lalu dia jepit lewat dagunya. Terus yang narik kaki sebelah kiri. Oh lihat tadi Google, saya kagum. Di YouTube banyak, Matt ya, M-A-T-T-S-T-U-T-T-Z-M-A-N. Itu orang hebat sekali. Bisa mana? Nah kan susah kalau kepala harus miring begini. Mau bagaimana? Nah itu salah satu bukti bahwa dia dalam dirinya ada sesuatu yang berat. Amin. Kalau saya menyebut nama Nick Fujisi, pernah dengar orang? Ayo. Lebih celaka lagi. Satu-satunya kaki yang dia punya panjangnya cuma berapa senti? Kayak kaki bebek yang sebelah kiri. Siapa tahu, siapa nyangka dia jadi sampai hari ini belum ada saingan. The best motivator speaker in the world. The best, nggak ada saingan. Nomor satu. Maka itu ketika dia sempat kecewa dengan papa di surga, karena kan papanya pendeta. Jadi papanya mengajari beriman. Pokoknya Tuhan Yesus bisa buat sesuatu. Maka iman anak kecil itu, oh ya ketemu cepat sekali. Tepuk tangan, saya pernah ngomong dulu. Tepuk tangan. Lihat, itu cara dia mengagumkan. Nah sini kalau lihat orang-orang cacat seperti ini, saya tuh kagum betul. Dia nggak mau menyerahkan. Maka itu saya tuh marah pada orang malas. Kalau saya jadi Tuhan, saya pukul di tangan orang itu sudah tahu rasanya. Dia malas hidup. Jadi di dalam hidup setiap orang ada kelebihan, ada gambar-gambar lain? Nggak ada. Cuma itu ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Coba kalau saya sebut Dr. Stephen Hawking, ya enggak, cacat. Coba carikan Stephen Hawking. Stephennya pakai PH, Hawking biasa H-A-W-K-I-N-G. Coba. Tidak ada orang sejenius dia di dunia sejak Einstein mati. Ini sekarang gantinya Einstein di dunia, tapi cacat. Dia punya penyakit yang aneh, saya lupa istilahnya. Jadi tulang-tulangnya, sarafnya, ototnya itu bengkok semua. Nah ini dia orang. Lihat itu. Tapi dia jenius. Dia itu lumpuh total. Yang bisa gerak cuma jari dan bibirnya. Lalu ada perusahaan kursi roda pakai komputer, hidupnya cuma di kursi roda itu, nggak bisa apa-apa. Dokternya ini berapa belas, bukan cuma 3.
Jadi dia punya gelar doktor itu belasan. Pinter nggak dia? Gak usah tanya, wah banget. Padahal cacat seperti ini. Yang saya marah dengan dia itu tahun 90 berapa akhir. Udah cacat gini nyerahkan istrinya kawin dengan perawat. Ini saya bilang, kamu sudah cacat gak tahu diri lagi. Semua dicerahkan istrinya. Enggak tahu karena apa. Nah, jadi kita lihat dalam hidup setiap ladang itu ada harta itu. Tuhan Yesus adalah orang yang menemukan ladang itu. Dan dia pulang, dia jual seluruh miliknya. Berarti ladang itu harganya berapa? Ayo, ladang itu harganya berapa? Salah, tak ternilai. Karena semua miliknya itu yang sama. Untuk kita mengerti, nanti saya akan tunjukkan. Ini di ruangan ini ada 4 anak saya yang baru tahun berita. Ya, nanti saya minta siapa kalian cerita kenapa saya hidup terus seperti kemana saja saya pergi. Saya selalu cari ladang itu, saya cari ladang itu. Dengar. Satu kali saya minta Papa beri saya sebuah gambaran seluruh milik itu berapa. Sulit bukan dimengerti. Akhirnya saya baca satu buku ilustrasi. Ada orang hobinya itu mencari batu-batu yang unik, mulia, mahal. Jadi seluruh hidupnya, uangnya pokoknya untuk batu. Dia keliling dunia hanya cari batu. Suatu hari dia dapat berita di satu tempat di India ditemukan batu yang unik dan tak ternilai. Berangkat, akhirnya ketemu pemilik batu itu. Orang ini kaku, dia karena ngerti batu-batu ini luar biasa. Terus dia tanya pada penjualnya, kamu jual berapa? Enggak ada harganya. Orang ini tersinggung. Terus dia cerita, maaf ya, kamu jangan menghina. Kamu minta berapa saja, saya akan bayar. Saya punya. Si penjual senyum, enggak mungkin. Lebih tersinggung lagi. Kenapa enggak mungkin? Ini hanya berharga dengan seluruh milik. Jadi pabrikku, oh kamu punya pabrik, iya berapa? Jual gitu. Terus anak-anakku, istriku makan apa? Oh kamu punya istri, punya anak, jual mereka semua seharga itu. Loh, mereka pada mau menikah. Oh jadi kamu punya calon menantu, dengan calon menantu musuh. Dikejar terus sampai seluruh batu yang dia punya pun harus dia jual untuk mendapatnya. Yang terakhir yang dia bisa adalah hidupnya, karena seluruh miliknya loh. Akhirnya terbeli nggak batu? Tidak. Saya cuma cerita. Berapa teman di sini tahu, istri saya jadi saksi. Saya ini kalau dengan orang begitu ketemu dan Roh Kudus bilang sesuatu, asal jelas dari Tuhan, saya lakukan itu. Saya jual semua milik saya sehingga dapatkan orang-orang untuk mengeluarkan harta yang terpendam di dalam hidupnya. Ngerti cara saya hidup? Demi saya menyenangkan Bapa di surga, sebab dia ingin tinggal di dunia ini. Cuma itu. Jadi kamu mengatakan, ya, itu lihat saya angkat tangan. Katanya gini, itu lihat sebelah sana. Ya, dia ini campuran Dayak, Jawa, tidak tahu apa. Saya ketemu dia itu April yang lalu di sebuah kampung, di sebuah kota kecil namanya Meliau. Ada orang Kalbar di sini? Orang Kalbar mana? Kabupaten mana? Sambas, pasti nggak tahu Meliau di mana. Kalimantan Kalbar mana? Pontianak. Tahu Meliau? Pada dengar? Siapa lagi di sini angkat tangan? Kalbar mana? Banyak barat mana? Kampung mana? Sintang. Ada yang dari kampungnya Akil Mukhtar, Putus Sibok. Nah, Meliau itu
Kecamatan Bodok, namanya jelek Bodok. Kabupaten lupa Sintang ya. Sanggau, ya Sanggau Kapkoswi, bukan Sanggau. Nah, kampung kecil. Saya kata, Roh Kudus beritahu sesuatu. Terus saya komunikasi dengan dia. Akhirnya berapa dulu saya bawa dia ke Jakarta. Ada sesuatu yang kamu kerjakan lewat itu. Begitu cara saya kalau saya ketemu orang, kalau Kudus bilang sesuatu saya kerjakan. Kenapa? Karena dalam hidup setiap orang itu ada hal-hal yang luar biasa, yang kita harus berani jual segala milik kita untuk menyelamatkan orang kita. Maka itu orang pelit nggak akan bisa menyenangkan Tuhan. Orang pelit hanya bisa menyenangkan dirinya sendiri saja. Betul? Jual kamu katakan, ya itu tidak. Katakan nanti bilang sebelumnya. Saya ketemu dia 22 Oktober yang lalu di Palu. Saya nggak kenal dia. Waktu saya istirahat, kami satu kamar 3 orang. Salah satu anak saya di kamar itu bawa dia masuk. Saya nggak pernah tahu. Begitu dia masuk kamar itu, Roh Kudus bilang sesuatu. Langsung kemarin tanggal 4 saya bawa dia ke Surabaya, ikut sampai hari ini. Besok dia baru akan balik. Nah, kenapa saya bawa dia? Saya ingin tunjukkan sesuatu untuk dia melihat bagaimana cara kami hidup, supaya dia punya dampak juga ke banyak orang yang lain. Stephen nggak mau katakan, ini orang bangga. Bangga itu di mana ya? Ini dulu sekolah nggak sih ilmu buminya? Bangga di mana ya? Yang solusi mana? Solusi banyak. Ayo solusi mana? Tengah. Bangga itu masuk pulau Sulawesi atau di pulau lain? Ayo pulau lain. Dari Luwuk masih nyebrang naik kapal kira-kira 8-9 jam. Tanggal 25 Oktober saya ketemu dia pertama kali. Pagi-pagi kapal kami berlabuh, dia ikut jemput. Nah, memang terus ngomong sesuatu. Tapi saya nggak nyangka kalau dia ingin 25 Oktober ketemu, lalu tanggal 5 November kemarin dia bertemu kedua kali dan dia ikut saya sampai hari ini. Saya nggak ngomong apa-apa, nggak mendoakan juga, belum sempat. Karena sih 2 hari lalu mamanya telepon saya. Telepon bertanya gini, anak saya diapain? Diapain? Saya katakan diapain? Kenapa? Wah, dia suruh bangun pagi. Enggak, itu nggak saya tahu apa-apa. Mau udah selalu berubah semua. Nah, dari cerita itu saya bisa tahu. Ya, itu tadi. Yang berikut katakan Riko. Kapan ya kita ketemu? Bulan Oktober juga ya, awal ya. Oktober awal. Saya nggak pernah tahu. Jadi berapa orang kalau saya ketemu nggak pernah kenal. Tapi Roh Kudus ngomong sesuatu. Nah, saya kaget waktu Riko cerita tentang masa kecilnya orang. Banyak saya bisa cerita yang baru-baru aja. Yang lama-lama nanti kelamaan. Ya karena itu apa rindu punya rumah di dunia. Amin. Kita harus menyiapkan itu, Pak. Markus 2. Markus pasal 2 ayat 1 dan 2 ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudara, saya selalu punya kebiasaan dari Roh Kudus kalau belajar baca firman, seperti tersandung gitu loh, saudara. Itu kok nggak enak sih ini. Nah, saya nggak tahu saudara pernah nggak punya perasaan itu. Nah, yang menyandung saya itu kalimat ini, bahwa ia ada di rumah. Langsung nggak enak, nggak mungkin. Saya pikir ini terjemahan yang salah. Saya cari terjemahan yang bahasanya saya mengerti, termasuk bahasa Jawa. Saya masih pakai Alkitab bahasa Jawa untuk menerjemah. Itu enak sekali. Ya. Pakai itu kalau nggak bisa bahasa Jawa, rugi. Percayalah nanti di surga di bahasa Arab pasti ada bahasa Jawa.
jangan tersinggung. Coba ngomong. Nah, ia ada di rumah. Apa bedanya dengan ia ada di sebuah rumah? Apa? Bedanya apa? Cepat. Rumah, bangunan, apalagi terus? Apa? Apa bedanya? Ia ada di rumah dan ia ada di sebuah rumah. Mana yang di rumah sendiri, mana yang di rumah orang lain? Ia ada di. Ternyata terjemahnya tidak salah. Semua Alkitab berkata ia ada di rumah, bukan di sebuah rumah. Nah, yang mengganggu saya di sini. Walaupun saya tahu bukan menghina atau menghakimi, tidak. Saudara pasti belum teliti semua baca Alkitab. Jangan tersinggung semua. Tapi saudara pasti akan mengerti juga. Yesus pernah sewa rumah nggak? Pernah sewa rumah nggak? Dia pernah beli rumah? Dia pernah kontrak rumah? Kalau nggak semua itu sini ngapain? Dan ini ada di rumah siapa? Ini yang luar biasa. Lalu dampaknya, oke, kita nggak diskusi rumah siapa atau urusan. Pokoknya dia punya rumah di dunia, itu saja. Siapa rumahnya? Saya, kita. Ini loh dampak. Maka bagaimana? Ayo, maka cepetan. Datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi begini, dengar baik-baik. Mau tersinggung, tersinggunglah. Ya. Kalau tersinggung, tersinggunglah pada Tuhan, karena Dia yang berfirman, bukan saya. Begini kriteria orang Kristen dan hamba Tuhan. Ya, ini. Setiap hidup yang ada Yesus, setiap rumah yang ada Tuhan Yesus, cirinya cuma satu: rumah itu nggak pernah sepi. Amin. Rumah itu nggak pernah sepi. Maka itu dari tadi saya bilang kalau ada kesepian saya tonjokkan. Itu menghina Tuhan. Rumah itu selalu ramai. Itu yang saya lakukan dari dulu. Maka saya bersyukur Tuhan berikan saya istri yang penuh pengertian. Biasanya cewek itu soleh atau kumpul rame-rame. Betul tidak? Sulit. Tapi saya bersyukur Tuhan bisa istri yang luar biasa. Siapa saja boleh masuk ke kamar kami dan gak ada merasa takut atau risiko. Apalagi kami kemana-mana kami gak pernah bawa kunci kamar, enggak. Kami bukan sipir penjara bawanya kunci aja. Jangan tersinggung. Belum, yang suka bawa kunci kemana-mana cuma sipir penjara. Cakap. Rumah ini kok kunci mobil, kamu sipir bawa kunci mobil. Dengarkan baik. Rumah sekarang kami tersepi. Jujur, harus tahu. Saudara, ini yang luar biasa. Masa kalau rumah judi aja bisa rame terus? Loh, betul nggak? Itu perbandingan saya. Rumah judi aja bisa rame terus. Rumah pelacur aja rame terus. Yang jelek-jelek saya sebutin. Maka itu ketika saya tahu ada hamba Tuhan rumah pakai satpam, itu dosanya 4 kali lipat. Serius. Saya melarang orang Kristen yang ke gereja dan pendetanya pakai satpam. Cepat kamu keluar sebelum masuk neraka bersama dia. Loh, apa dosanya? Serius, Tuhan bagi ada 4 dosa. 1, dia menghina malaikat. Oh enggak. Kenapa menghina malaikat? Nah, siapa bisa kisah satpam atau malaikat? Ya sudah, apa itu bunyi? Malam apa? Gitu. Jam bangun, kesianan jam 12 baru bangun. Oh, agak guyon aja. Ngerti ya? Nggak boleh pakai satpam. Nomor 2, bukan nomor 2, dosa yang kedua. Kalau pendeta rumahnya pakai satpam, berarti semua yang datang itu tersaring
terseleksi. Betul? Pasti atau tidak? Pasti. Kalau datang pakai baju, keringetan semua basah. Pasti satpam makan kontak ke dalam. Perlu dibuka gitu nggak Pak? Orangnya begini-begini. Tapi kalau datang pakai Mercedes tipe baru, pintu buka sendiri. Betul tidak? Itulah saya nggak suka. Sangat salah kalau pendeta rumahnya satpam. Dosa nomor 3. Berarti di rumah itu banyak barang mahal. Padahal Tuhan Yesus berkata, ayo orang kaya, jual hartamu semua apa? Bagikan pada orang miskin. Dosa keempat, dia menghina Tuhan karena dia bukan hamba tapi selebritis. Maka itu rumahnya perlu dijaga. Jadi sudah melanggar Markus 2 ini kalau pendeta rumahnya pakai satpam. Gara-gara saya khotbah ini, pendeta besar nggak mau undang saya. Serius, saya nggak bisa respect pada sudah hamba loh, namanya itu hamba. Kelakuannya kayak bos. Belum stroke, tas dan bawa. Saya jengkel betul nih. Terus bodyguard di mana-mana. Itu ini apa? Dan orang mengikuti pendeta itu gobloknya luar biasa. Dia bukan hamba Tuhan. Nah itu mafia. Karena sudah jelas salah. Sampaikan kepada semua. Hamba Tuhan itu hamba. Tahu kata hamba? Bukan cuma jongos, bukan cuma bambu. Buddha. Masa hamba mesti dihormati? Ada ayatnya. Sudah jelas kalau saya. Kalau ada saudara mau ke gereja itu suruh kuat. Bahaya itu. Saudara, jadi di mana ada Yesus, rumah itu pasti apa? Ramai, gak pernah sepi. Bagian terakhir, supaya kita makin mantap untuk hidup melakukan kebenaran yang Tuhan mau. Kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Begini hati Bapa kepada setiap manusia di dunia. Jadi firman Alkitab itu nggak cuma untuk orang Kristen, setuju? Firman Tuhan untuk semua orang di dunia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Kalau janinnya belum dibentuk, berarti sudah ada pembuahan atau belum? Belum. Kalau belum ada pembuahan itu artinya ayah ibu belum menikah. Saya kaget. Bagaimana ayah ibunya belum menikah, tapi anaknya sudah dikenal oleh Bapa di surga? Ini semua manusia. Lagi sekali, ini semua manusia. Bulan Mei yang lalu tahun 2013 tanggal 9 Mei itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Menjadi salah satu hari bersejarah buat kami suami istri. Kami mengambil sebidang tanah yang baru berumur 10 bulan. Namanya Alvin. Saudara-saudara diganti namanya Samuel. Alvin ini kami temukan lewat tetangga nenek. Jadi Alvin itu diasuh oleh nenek, bukan Kristen. Nah tetangganya itu punya teman. Nah temannya tetangga itu anak saya, mudah menyambung ya agamanya. Nah anak-anak kami tahu, pokoknya kalau ada sebidang tanah yang gak terurus, pasti kami ditanya. Wah dengan itu baik, kasihan Pak. Masa anak 10 bulan jarang diminumi susu, diminumi apa itu yang jadi bubuk,
es itu loh, es apa minuman yang di saset itu, pop ice, teh manis, tapi nggak bisa beli susu. Aku dengar itu kasihan beratnya, ada di mana? Woi, di daerah Kapuk sana. Kami masuk ke sana, istri saya itu hampir jatuh karena gelap yang siang karena di antara jam 2. Begitu padatnya rumah sampai gelap, aduh mana sampai kami nyalakan handphone siang itu. Itu kami lihat anak itu kelas, langsung istri saya yang ambil, ngomong baik-baik dengan neneknya. Nah ibunya Alvin ini anaknya nenek itu, tapi si nenek nggak tahu ibu anak ini ada di mana mau. Terus nggak cerita bapaknya yang nggak tahu lah, kami tahu. Diserahkan karena nggak bisa ngurus. Saya lupa tanggal berapa, belasan itu saya pulang ke Nagiri. Saya gendong anak. Saya terbang dari Jakarta direct klien itu ke Jayapura 5 jam. Luar biasa, ini nggak remeh, sama sekali nggak nangis. Malah di pesawat dibuat mainan orang bukan. Nanti memang lucu gendong sana gendong sana. Sampai di Jayapura harus tunggu 4 jam atau pesawat terakhir. Nggak rewel. Di lounge ruang tunggu itu para penjaga senang main dengan dia. 9 tahun. Itu cara saya hidup. Saya akan habis-habisan untuk setiap bidang tanah yang Tuhan berikan, karena di dalamnya ya ini tadi, sejahat apa seorang manusia itu, pada awalnya dia baik karena papa sudah mengenal dia sebelum ayah ibunya menikah. Dari tangan saya sudah berhasil berapa banyak orang anak hasil perkosaan. Ngeri bukan mau dengar nama kisah ini, hasil perkosaan. Karena saya percaya firman ini, gak ada orang yang salah lahir, orang tua yang salah, bukan anak. Maka itu saya satu-satunya orang yang memberantas kata anak haram. Tidak ada anak haram, haramnya banyak. Setuju? Haramnya banyak, tidak ada anak haram. Kita semua ubah konsep. Maka itu saya bisa mengasihi semua orang bagaimanapun latar belakangnya keadaan. Apalagi setelah tahu Yeremia 1. Dengar, adakah seorang manusia sebelum lahir dia berproposal ke orang tuanya minta dilahirkan? Jawabannya tidak. Maka itu kalau ada mereka dilahirkan, jangan disalahkan, sebab mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan. Saudara dan saya pun tidak pernah minta untuk dilahirkan. Setuju? Maka itu jangan sakiti anak-anak. Fase kedua. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi kita sudah dalam kandungan. Ini semua kita, bukan cuma Yeremia. Aku telah menguduskan engkau. Jadi sebelum kita lahir, mama kita mengandung kita. Lagi sekali. Karena free sex, perzinahan, perkosaan, karena apa saja. Begitu ada seorang manusia dalam kandungan seorang ibu, apa sudah kuduskan dia sejak dia belum lahir. Ini yang kita harus selamatkan. Fase ketiga lebih dahsyat lagi. Aku telah menetapkan engkau. Stop. Inilah kata destiny. Aku sudah memberikan kepada kamu masing-masing destiny. Kalau ada saudara yang urusan dengan pemerintah, ada SK. Kalau ada SK itu kuat surat keputusan. Entah itu dari kementerian, dari gubernur, ya dari bupati, SK. Jadi setiap manusia yang lahir ke dunia itu sudah dengan SK kerajaan surga. Aku telah menetapkan engkau untuk menjadi. Nah, Nabi saya nggak baca, karena itu untuk Yeremia. Tapi masing-masing saudara kita sudah punya ketetapan dan destiny. Apa urusan Bapak? Bukan urusan orang tua kita. Yang lebih hebat, lihat wilayah kerjanya, baca di mana. Ayo, ayat 5 cepat. Mana wilayah kerja kita?
bangsa-bangsa. Maka itu rajin-rajinlah belajar bahasa Inggris supaya sampai ke bangsa-bangsa. Jangan ke bangsa-bangsa bawa bahasa Betawi. Amin. Untuk bisa ke bangsa-bangsa, nah ini Papa di surga. Maka itu dia mau menjadi Bapak buat semua manusia dunia sejak apa seusah apa manusia. Jadi itu yang Tuhan ingin kerjakan lewat kita. Siap? Betul? Mau membeli ladang-ladang itu? Pakai apa beli? Loh, kalau Bapak pakai apa belinya? Duit, bukan pakai doa. Doa terus. Yang saya doakan kamu ya, saya tempelin kamu doa. Beli cepetan itu, selamatkan orang itu. Nah itu cara saya. Lihat itu, sampai memberikan kami anak-anak begitu banyak. Karena itu cara saya. Sampai kapan saya akan terus cari ladang dan saya akan beli ladang. Untuk membuat orang-orang itu jadi rumah Tuhan di dunia. Itulah hati Papa kita. Kami jadi harus menerima semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Bahagia itu keluarnya dari dalam. Kalau kita bisa merasa puas dalam hidup dan bisa berkata cukup, maka itulah kebahagiaan yang sejati. Menerima semua keadaan dengan sukacita dan mensyukuri semua keadaan setidak enak apapun, maka orang itu bahagia. Kalau kita bisa menerima segala kekurangan dan keadaan yang tidak baik dengan penuh syukur, itulah kebahagiaan.